Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, saya Amiruddin, salah satu dosen di Prodi Teknik Perawatan Mesin Politeknik Industri Logam Pawali. Video ini dibuat untuk salah satu syarat sertifikasi dosen di tahun 2025, di mana pernyataan dosen untuk kerja tridharma di perguruan tinggi atau PDD UKT PT yang khususnya di aspek perguruan pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi terkait mata kuliah yang saya akan ajarkan, yaitu gambar teknik mesin 2 di semester ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Teknik Perawatan Mesin yang diambil di semester ganjil. Sedikit saya akan jelaskan bahwa untuk capaian pembelajaran yang akan dapatkan, yaitu mahasiswa bisa menguasai konseptualisasi secara umum di bidang mesin, di mana gambar teknik, elemen mesin, geometri, pengukuran dimensi, produksi, dan permesinan. Di mana CMK yaitu mampu menggunakan sketch atau membuat part 3D dan 3D, mampu membuat assembly gambar, mampu membuat dan menggunakan drawing. Mata kuliah ini memberikan teori dasar penggunaan komputer aided design software sebagai gambar teknik mesin 2. Pertama, yang harus mampu digapai atau dicapai, yaitu mampu menggunakan sketch dalam membuat part 3D atau 3D, di mana bentuknya yaitu tes dan bentuk praktek, di mana pendahuluan yaitu interface, menggambar bentuk 3D solid, praktek gambar solid, yang penugasannya adalah bentuk praktek, metode bimbingan langsung, di mana waktunya yaitu kurang lebih 1 kali 6 kali 50 menit menggunakan modul gambar teknik mesin 2. Setelah itu mampu menggunakan sketch dalam membuat part 2 dimensi dan 3 dimensi, ketuntasan menggambar part 2 dimensi dan 3 dimensi pada latihan. Metodenya kurang lebih sama seperti tadi, yaitu berbentuk praktek dan bimbingan langsung oleh dosen pengampu. Berikutnya, mampu menggunakan sketch dan membuat part 3D seperti sebelumnya juga, menuntaskan menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini bentuknya praktek dan bimbingan langsung juga. Berikutnya, di mana mahasiswa harus mampu assembly gambar, ketuntasan menggambar part 2 dimensi dan 3D hingga assembly di latihan 1 tersebut, di mana bentuknya adalah praktek dan bimbingan langsung, menggambar 3D solid dalam gambar SolidWorks, tetap menggunakan modul ajar yang telah disediakan, sampai mahasiswa mampu membuat drawing, ketuntasan membuat etiket, menyajikan gambar pada program drawing dan latihan. Metodenya yaitu praktek dan bimbingan langsung, menggunakan modul gambar yang ada dari gambar 3D solid tersebut.
Untuk terakhir, yaitu mahasiswa akan mendapatkan tugas dari dosen pengampu, di mana tugasnya tersebut diberikan secara custom oleh dosen pengampu yang akan digambar mulai dari 2 dimensi, 3 dimensi, assembly hingga di drawing. Dia akan menampilkan kokpit sesuai dengan standar menggambar di gambar mesin 2. Setelah itu akan merupakan penilaian terakhir dari mata kuliah ini. Berikut video cuplikan ketika saya mengajar praktek gambar teknik 2 di dalam lab gambar jurusan Prodi Teknik Perawatan Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Mudah-mudahan kabarnya sehat semua, ya, sehingga pembelajaran hari ini kita bisa berjalan baik sampai minggu terakhirnya di hari Jumat. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Saya Amiruddin, salah satu dosen gambar di Prodi Program Teknik Perawatan Mesin Politeknik Industri Logam Morowali. Ya. Semester lalu kita sudah belajar teknik gambar teknik mesin 1, dan untuk semester ini kita akan belajar lanjutannya, yaitu gambar teknik mesin 2, di mana kita menggunakan software yaitu SolidWorks. Mungkin sedikit saya akan menjelaskan apa yang nantinya akan kita kerjakan. Sebelum saya menjelaskan materinya, jadi saya punya semacam RPS, ya. Adik-adik bisa melihat di atas apa yang akan kita lakukan. Yang pertama, di nomor 1 itu ada user interface, di mana nanti tugas ini dikerjakan selama 3 jam. Ya. Yang kedua, di nomor tersebut ada masuk kita di sketch 2 dimensi. Dari sini kita belajar menggunakan menarik garis. Ada beberapa aturan yang kita akan lakukan nanti di dalam menggambar 2 dimensi tersebut. Berikutnya, untuk 2 dimensi itu pelaksanaan tugasnya itu 12 jam. Misalnya, harapannya bisa kurang dari 12 jam supaya kita akan tepat waktu untuk lanjut di modul berikutnya. Berikutnya itu terkait 3D part, ya, di mana nanti di modul ini akan ditampilkan beberapa tugas untuk diikuti dalam instruksinya. Tugasnya sekitar 22 jam, ya. Berarti kita kalau 7 hari pertama berarti sekitar 3 hari kita kerjakan tugas tersebut dalam rentang waktu 2 minggu, ya. Kita kan ada 2 SKS mata kuliah. Dan berikutnya ada assembly, yang dimana tadi 3D yang kita sudah buat, part-part yang ada di situ yang sudah digambar 3D itu akan diassembly, yang dicocokkan semua. Ada dari beberapa bagian part itu akan diassembly di sini. Nah, untuk proses assembly-nya durasi waktu yang saya akan berikan itu sekitar 7 jam, ya. Mungkin kurang lebih 1 hari lah. Dari pekerjaan part 3D tersebut akan diassembly selama 7 jam, kurang lebih 1 hari. Dan terakhir yaitu adalah drawing. Setelah berhasil semua kita assembly dari komponen-komponen yang ada atau part yang ada, kita akan nanti membuat drawingnya. Di mana drawingnya itu ada tampak atas, samping, dan bawah, ya. Sesuai dengan apa yang pernah dipelajari kita waktu semester lalu, etika menggambar, ya, aturan menggambar, ada tampak atas, samping, dan bawah.
Nah, di akhir pertemuan nanti itu ada tugas praktek SolidWorks. Itu biasanya customnya saya kasih masing-masing mahasiswa kasih beri tugas menggambar sesuatu semacam alat permesinan ya, bukan mesinnya, mungkin alat bantunya atau partnya akan digambar masing-masing oleh mahasiswa, dan kemudian itu akan menjadi penilaian saya di gambar SolidWorks ini. Baik, adik-adik semua, mari kita lihat modul kita masing-masing ya. Saya akan menjelaskan yang dimana di modul pertama itu ada namanya SolidWorks User Interface. Di sini cara penggunaan software SolidWorks ya, atau yang biasa kita kenal CAD, Computer Aided Design. Sini kita bisa melihat ada 3 tampilan di software Anda ya. Coba lihat, itu ada part, ada assembly, dan ada drawing. Seperti yang tadi pertamanya saya jelaskan bahwa nanti itu ada menggambar part 2 dimensi, 3 dimensi, dan ada assembly, terakhir ada drawing ya. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita mulai membuka software tersebut. Adik-adik semua bisa membuka di komputernya, sehingga bisa memulai seperti di atas langkah-langkahnya. Yang situ ada menu bar, ada command manager, ada touchscreen, macam-macam ya. Sini ada status barnya. Yang paling penting ada yang saya perhatikan di sini, nanti ada pengaturan di sini. Jangan sampai salah di sistemnya. Jangan sampai kita menggunakan sentimeter atau meter atau inci. Di sini kita menggunakan satuan ukuran yaitu milimeter ya. Milimeter di alat semua berubah di bagian sini. Setelah itu kalian masuk di pengaturan. Pengaturan, coba perhatikan di atas. Di situ ada sketch, dan tolong bagian enable untuk centangnya, karena ada beberapa komputernya nanti itu jadi tidak tercentang itu, karena komputer di sini kan masing-masing digunakan oleh beberapa mahasiswa sebelumnya, untuk pengaturannya beda-beda. Di situ ada grid dimension, tolong centang juga, sehingga nanti ketika menggambar semua nanti akan otomatis muncul dimensinya ya. Apa ada semua sudah melakukan hal seperti di atas? Kita lanjut ya. Dalam pembuatan garis itu ada 3 jenis garis dalam gambar menggunakan software SolidWorks, dimana yang kita kenal namanya underdefined. Jadi kalau warna garis masih warna biru itu namanya underdefined, yang dimana belum ada ukuran atau relasi, masih bisa bergerak, yang dimana diameternya 50 itu masih bisa menjadi 25, bisa menjadi 60, karena belum ada relasinya ya. Kedua ada full defined, ketika garis tersebut atau lingkaran atau persegi sudah lengkap ukurannya dengan relasinya. Contoh, kalau lingkarannya 25 memiliki relasi 25 tidak akan bisa bergerak ya, tidak bisa digeser lain, tidak bisa diperbesar secara manual atau digeser-geser, kecuali untuk mengisi atau merubah ukuran dimensi. Dan terakhir yang perlu kita perhatikan yang ada over define, kelebihan dimensi ya. Contoh, ketika Anda menggambar satu persegi, sisi kanan sudah ada ukuran dan sisi kiri dikasih ukuran juga, di mana ukuran tersebut memiliki dimensi yang sama. Itu Anda bisa, itu namanya over define itu. Jadi kalau ukurannya sama, kiri dan kanan, cukup di sisi kiri dikasih sebuah ukuran. Anggaplah di situ 100 mm, di sebelah kiri tidak usah. Artinya sebelah kanan mewakili sisi sebelah kiri.
Nah, begitu seterusnya. Sisi atas dan sisi bawah harus mewakili jika dimensinya sama. Mengerti penjelasan sampai sini sebelum kita masuk mulai menggambar dua dimensi menggunakan garis dan relasi. Ya. Jika tidak ada, sedikit saya menjelaskan lagi. Ini ada batasan atau constraint secara otomatis dapat dipilih di menu bar. Nanti kita akan menggambar nanti ya. Situ ada jenis gas namanya horizontal, ada vertikal. Nah ini umum kita dapat ya, di mana horizontal dan vertikal. Ada kuliner. Nah, nanti di tugas produk 1 atas ke 1 akan ditemukan yang saya akan jelaskan nanti. Apa fungsi dari kuliner, apa fungsi dari paralel, equal dan fix. Ya. Karena saya merasa ini kurang pas ketika saya menjelaskan cuma di gambar ya, saya tidak langsung di softwarenya nanti. Saya rasa nanti di software akan lebih jelas nanti cara penggunaannya jenis komando tersebut. Nah, kita akan masuk di opsi pertama, di mana durasi pengerjaannya itu 3 jam ya. Mungkin dapat kita mulai seperti ini. Ya, silakan lihat modul masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait relation yang belum saya sampaikan. Bagaimana penggunaan relation terhadap garis tersebut. Coba perhatikan di atas. Di sini ada contoh penggunaannya, apa yang dimaksud dengan relasi. Ya, coba lihat simbolnya seperti di atas. Itu ada simbol relation atau kolinier. Nah, di sini coba diperhatikan. Ini ada garis horizontal atau vertikal. Ya ini untuk diluruskan. Ini namanya relasi. Relasinya antara garis pertama dan garis kedua. Berikutnya ini ada gambar persegi. Coba akan diluruskan salah satu garisnya. Tinggal memilih kuliner, itu akan lurus semua sejajar. Ya. Nah ini belum ada ukuran, makanya dia masih bisa bergerak karena belum ada dimensi. Berikutnya, ya untuk diluruskan dia seperti di atas. Kenapa bisa bergerak? Karena tadi seperti saya jelaskan itu belum ada dimensi. Nah ini, coba akan muncul simbol seperti itu, ya. Mungkin seperti itu untuk relasi. Berikutnya saya akan tampilkan namanya relasi atau koradial. Seperti di atas kita bisa lihat ini simbolnya. Bagaimana menggunakan koradial itu? Ya ini ada gambar potongan dari sebuah lingkaran, jadi tidak penuh. Nah, bagaimana kita menyatukan? Nah, coba koradial seperti di atas. Ya, Anda bisa tarik. Ya, itu yang dimaksud dengan koradial. Ya, perhatikan. Anda bisa merubah radiusnya berapa, ya, kelihatan di atas. Ya. Ya, itulah yang beberapa tadi saya tampilkan terkait relasi. Beberapa tadi bagaimana cara meluruskan garis. Bagaimana cara menyatukan sebuah lingkaran beberapa garis radius untuk disesuaikan. Berikutnya kita akan masuk di gambar 2 dimensi ya. Seperti tadi sebelumnya saya jelaskan.
kita akan mempraktekkan yang namanya relasi. Kita pindah ke tugas ini seperti di atas. Ya, silakan setiap mahasiswa silakan buka modul yang sudah saya bagikan. Buka dan silakan mulai menggambar di SolidWorks masing-masing. Ya. Oke, lurus. Ikuti gambar di atas. Ya. Bebas, saya dulu bebas. Nanti kita menggunakan yang relasi. Bagaimana cara meluruskan garisnya atau menyamakan dimensi garis tersebut. Ya, silakan bebas saja. Ikuti di atas modelnya. Ya. Ya. Oke, bebas, nggak apa-apa. Oke, dimensi dari sini ke sini, ujung garis ini. Ingat ya, jangan sampai kita melakukan over the filing. Ya, itu berapa kalau itu? 120, coba 120. Ya, begini seterusnya. Tinggal melihat modulnya, dimensinya berapa, disesuaikan. Nanti kita menggunakan beberapa prinsip relasi tersebut. Cara mana yang lurus untuk membuat simetris gambar tersebut. Ya. Berikutnya kita akan lanjut ke opsi berikutnya, di mana tadi 2 dimensi sudah selesai. Sekarang kita pindah ke gambar 3 dimensi. Untuk 3 dimensi, opsi pertamanya seperti di atas. Ini agak mudah ya karena part. Saya cuma kasih waktu sekitar 2 jam. Ini akan kita menggambar namanya ada menggunakan boss and cut. Mesin desain atau di extrude. Setelah 2 dimensi akan berubah jadi 3 dimensi menggunakan perubahan yang namanya extrude. Ya, seperti di atas ini akan kita gambar nanti. Ya, langkah-langkahnya saya sudah sediakan di modul kalian. Akan digambar seperti ini di atas ini. Pertama kita akan men-sketch sebuah gambar persegi, ya, lengkap dengan dimensi. Di mana dimensi itu adalah 100 kali 60. Ya. Yang kedua, silakan keluar exit, masukkan komando extrude. Ya. Komando extrude, masukkan variabel seperti di bawah ini. Ya. Silakan diisi isinya. Kemudian akan berbentuk kotak atau balok seperti di atas. Ya. Silakan masing-masing mahasiswa untuk melakukan hal sesuai dengan instruksi yang ada di modulnya. Ya, dilanjutkan. Jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Saya akan memandunya sesuai dengan yang ada di modul. Ya, demikian anak-anak untuk mata kuliah gambar teknik mesin 2. Saya kira cukup pertemuan kita ini selama 2 minggu karena mata kuliah ini 2 SKS praktikum dan ini hari terakhir. Harapan saya anak-anak semua atau adik-adik semua mengerti terkait SolidWorks lagi, sehingga nanti kedepannya ketika ada project atau ada tugas terkait gambar 3D bahkan 2 dimensi itu bisa kita kerjakan. Nah, jika ada sesuatu yang kurang dipahami, silakan adik-adik silakan hubung saya, tanyakan apa yang belum adik-adik mengerti terkait di modul tersebut yang sudah kami praktekkan selama kurang lebih 2 minggu lah sampai saat ini. Nah, saya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang tidak mengerti atau kurang mengerti, saya sampaikan yang bisa dianggap kurang maksimal seperti itu. Silakan hubungi saya atau bertanya ke saya seperti yang tadi saya bilang, mudah-mudahan mengerti.
Saya kira cukup. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup mata kuliah ini. Mudah-mudahan hasilnya baik semua dan tidak ada yang melakukan remedial terhadap saya. Ya, itu harapan saya sih. Dan selama ini saya melihat kalian bisa melakukan praktikum-praktikum yang ada di modul tersebut. Ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cuplikan ketika saya mengajar praktek gambar teknik mesin 2 di lab gambar prodi teknik perawatan mesin selama praktikum berjalan. Demikian deskripsi singkat dari saya terkait mata kuliah gambar teknik mesin 2. Semoga mampu memberi gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah gambar teknik mesin 2. Saya tidak lupa ucapkan banyak terima kasih kepada tim penilai Panitia Sertifikasi Dosen 2025. Begitupun juga kepada Politeknik Industri Logam Purwodadi, di mana atasan penilai sejawat dan penilaian mahasiswa. Terima kasih banyak atas dukungannya terhadap saya. Saya mohon maaf jika ada